Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi bagi rekan-rekan semuanya. Yang terhormat Ibu Rosana selaku dosen public speaking, dan yang saya cintai rekan-rekan mahasiswa semuanya. Saya akan membuka pidato saya dengan fakta menarik bahwa masih sekitar 75% orang merasa takut dan cemas saat diminta untuk berbicara di depan umum. Yang artinya ternyata masih banyak dari kita yang merasa takut dan ragu-ragu saat harus berbicara di depan umum. Namun, kabar baiknya adalah bahwa ketidakmampuan ini bukanlah sesuatu yang bisa kita biarkan untuk menghambat kemampuan diri kita dan juga karir kita. Justru kita bisa belajar dan berlatih agar bagaimana supaya kita bisa melakukan public speaking dengan baik, dan dengan bisa menguasai public speaking kita bisa mengubah rasa ketidakpercayaan diri itu menjadi sesuatu kekuatan, bisa membuat kita lebih baik ke depan. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi bahwa public speaking itu bukan suatu keterampilan tambahan, tapi adalah hal yang memang harus kita pelajari, dan saya akan berbagi 3 hal penting tentang kenapa public speaking itu sangat berpengaruh bagi kehidupan kita dan bagaimana cara kita untuk melatih public speaking kita sendiri. Yang pertama, public speaking dapat mempengaruhi kepercayaan diri kita. Itu jelas. Karena berbicara di depan orang itu membuat kita mengatur pola pikir kita, susunan kata-kata yang kita keluarkan, dan kita bisa tampil lebih percaya diri ketika kita bisa menguasai public speaking itu. Setiap kali kita berbicara di depan orang, seperti di kelas, rapat, presentasi, atau bahkan pemandu acara MC, kita harus terus belajar mengatasi rasa takut secara perlahan. Menurut laporan Worldmetric pada tahun 2024, lebih dari 59% rekrutmen menilai calon karyawan lewat kemampuan berbicara di depan umum. Mengapa hal ini penting? Karena seseorang berbicara dengan jelas dianggap lebih percaya diri, lebih kompeten, dan lebih bisa memimpin. Kemudian poin yang kedua adalah public speaking memperkuat kemampuan berkomunikasi. Public speaking tidak hanya mengajarkan kita bagaimana cara berbicara, ia juga mengajarkan kita cara menyusun pesan, cara menata bahasa tubuh, dan cara menyampaikan ide dengan efektif sehingga mudah dimengerti oleh audiens. Platform karir internasional seperti Eden menyatakan bahwa kemampuan public speaking dapat membantu kemampuan riset, penyampaian pesan, serta komunikasi antar manusia. Ini adalah hal dasar yang penting bagi siapapun yang ingin tampil percaya diri dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah poin yang ketiga, adalah latihan praktis untuk memulai. Bagi teman-teman mahasiswa dan karyawan muda, berikut beberapa langkah sederhana untuk memulai public speaking. Dimulai dari lingkup yang kecil, seperti berbicara kepada teman sendiri, kelompok belajar, atau dalam rapat-rapat kecil di dalam kantor atau di dalam kelompok belajar. Kemudian gunakan catatan poin-poin penting, karena hal ini dapat membantu kita untuk tampil lebih alami, lebih
rileks, dan juga bisa berkomunikasi secara tatap mata dengan pendengar. Kemudian, rekam dan evaluasi diri. Video rekaman membantu kita mengetahui apakah suara terlalu cepat, ekspresi kurang hidup, postur tubuh terlalu kaku. Dan dengan mereview ulang hasil video itu, kita bisa memperbaiki cara kita berbicara di depan orang ke depannya. Selanjutnya, ikut komunitas atau organisasi. Mulai dari organisasi yang ada di kampus, di tempat kerja, atau organisasi-organisasi lain yang ada di lingkungan sekitar kita. Karena semakin sering kita berlatih, maka kemampuan berbicara kita akan lebih baik dan rasa percaya diri kita juga akan meningkat. Dan itu akan memperbaiki kehidupan kita sehari-hari ataupun di tempat kerja. Hadirin yang saya hormati, rasa gugup dan rasa takut berbicara di depan orang adalah hal yang manusiawi. Tetapi membiarkan rasa takut itu akan menghambat perkembangan diri kita dan juga pekerjaan serta karir kita. Public speaking bukan hanya tentang keterampilan berbicara di depan panggung, tetapi sebuah keterampilan yang dapat membangun kepercayaan diri, memperluas peluang karir, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dan menjadikan pribadi yang lebih berani dan kompeten. Mari kita sama-sama melatih public speaking dari hal-hal kecil, karena setiap hal kecil dapat membawa kita pada kepercayaan yang lebih besar. Demikian materi pidato dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat merubah hidup kita menjadi lebih baik, dan kita semua mau belajar untuk melatih public speaking kita. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.